Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa akan menjelaskan tentang Supply Chain Management PT Coca-Cola Amatil Indonesia. PT Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan sebuah perusahaan cabang Coca-Cola Company yang memproduksi minuman konsentrat yang berkarbonasi. PT Coca-Cola Amatil Indonesia berdiri pada tahun 1932 yang memiliki cabang di Cibitung, Cikedokan, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, dan Lampung. Setiap harinya, PT Coca-Cola Amatil Indonesia dapat memproduksi 1.000 hingga 1.500 botol per hari. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem produksi PT Coca-Cola Amatil. Yang pertama adalah gudang, tempat penyimpanan bahan baku yang terdiri dari gula standar industri, air yang dimurnikan, soda pengkarbonasi, dan formula konsentrat. Yang kedua adalah mixing, penggabungan antara air murni, gula, dan formula konsentrat untuk menghasilkan sirup. Kemudian dilakukan penambahan soda pengkarbonasi ke dalam campuran sirup. Kemudian yang ketiga ada pencucian botol, dilakukan pencucian, pensterilan, dan pembilasan botol bekas pakai sebelum diisi kembali untuk menjaga kualitas produk. Yang keempat ada pengisian dan penutupan. Dilakukan pengisian campuran sirup yang sudah siap dalam jumlah yang akurat. Kemudian botol ditutup untuk menjamin dan memastikan kebersihannya. Yang kelima ada pengkodean dan pemeriksaan. Masing-masing botol ditandai dengan kode khusus yang menjelaskan hari, bulan, shift, dan pabrik pembuatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan untuk menjamin kualitas produk. Jadi pada tahapan ini setiap botol yang sudah dilakukan pengisian dan penutupan akan diberikan kode seperti expired dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada packaging. Setelah pengontrolan terakhir, botol yang telah diisi siap untuk dikemas dan dikirimkan. Nah, di sini akan ada video tentang proses produksi Coca-Cola. Pada tahapan yang pertama yaitu akan dilakukan pencucian botol-botol. Pencucian botol-botol ini sudah menggunakan teknologi mesin. Botol ini dicuci untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada botol tersebut. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah pembuatan sirup, yaitu dengan mencampurkan air, gula, dan konsentrat ke dalam tabung. Kemudian bahan-bahan tersebut akan di-mixing. Selanjutnya dilakukan pengisian botol-botol dengan cairan Coca-Cola. Botol yang sudah terisi cairan Coca-Cola akan segera ditutup, kemudian akan dikemas ke dalam berbagai kemasan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai supplier Coca-Cola Amatil Indonesia. Perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia atau CCAI memiliki sistem komersial produk supply Indonesia atau yang disebut dengan CPS yang berfokus pada produksi bahan dasar minuman untuk perusahaan ini.
seperti pembuatan konsentrat dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa supplier bahan baku untuk pembuatan Coca-Cola pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia itu sendiri. Bahan baku yang pertama yaitu air. Bahan baku air dapat diperoleh dengan mudah oleh PT CCBI atau Coca-Cola Bottling Indonesia karena letak PT Coca-Cola yang selalu berada dekat dengan pegunungan sehingga bahan baku ini mudah didapat dari sumur tanah yang dibor atau deep well. Air diperoleh dari sumber bor dengan kedalaman 100 sampai 200 meter dari permukaan tanah untuk kemudian diolah sebelum digunakan dalam proses produksi maupun oleh kebutuhan sehari-hari perusahaan. Di sini air diperoleh dari sumur bor yang dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama trade water. Air ini digunakan untuk produksi keperluan air minum baik di kantin, kantor, maupun pabrik. Kemudian jenis yang kedua, untrade water. Air ini digunakan untuk keperluan kamar mandi, pencucian ruangan, perkakas, atau pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian bahan baku yang kedua yaitu gula. Gula murni diperoleh dari luar negeri dan dalam negeri yaitu dari Denmark, Inggris, dan Lampung. Supplier atau pemasok gula yang masih aktif adalah PT SDM atau Arindo Jaya Mandiri, manufaktur dari Danisho, Denmark. Pada pengolahan sirup, gula yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan murni. Hal ini bisa dilihat secara visual bahwa kristal gula berwarna putih bersih. Sebelum gula diterima, selalu dilakukan pemeriksaan dahulu apakah sesuai standar. Standar yang digunakan meliputi kondisi kemasan pada gula, baik dan utuh, kenampakan, kekeruhan, bebas dari rasa dan bau asing, warna maksimal 35 RBU atau range base unit. Jika sudah, gula akan dibeli jika sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan kemudian disimpan dalam gudang yang disusun dalam palet, di mana dalam satu palet terdapat 25 sak gula. Kemudian bahan baku yang ketiga yaitu konsentrat. Proses pembuatan konsentrat dilakukan di Coca-Cola Indonesia Cilengkap. Bahan baku dibuat di Atlanta dan disimpan dalam gudang dengan suhu rendah di bawah 5 derajat Celcius. Konsentrat merupakan bahan pemberi rasa, aroma, bau, pewarna, dan pengawet pada minuman ringan. Konsentrat berbentuk serbuk atau powder untuk pengawet, dan liquid untuk pewarna dan aroma. Konsentrat yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam yaitu part 1 berupa bubuk yang memberikan warna dan pengawet, part 2 berupa liquid untuk aroma atau flavor, dan part 3 yaitu telah teh kering berupa teh hijau dan teh hitam. Kemudian bahan baku yang keempat yaitu karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2 ini diproduksi oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia itu sendiri. Karbon dioksida merupakan bahan baku yang berfungsi sebagai penyegar dan pengawet minuman. Selain dari itu, secara kualitas berfungsi untuk menunjukkan ciri khas dari Coca-Cola itu sendiri. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu supplier untuk botol kemasan. Proses pembuatan botol Coca-Cola dilakukan di salah satu pabrik lini produksi yang berada di Cikedoan, Jawa Barat, dan meluncurkan lini terbarunya di Indonesia yang dinamakan Botol Affordable Small Sparkling Package atau AASP. Pengembangan teknologi ini bekerja sama dengan PT KHS GmbH dari Jerman dan memiliki kapasitas produksi 188.000 botol per jam.
Botol-botol ini kemudian akan didistribusikan ke seluruh pabrik Coca-Cola Amatil Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rantai pasok. Manajemen rantai pasokan atau disebut supply chain management merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Salah satu faktor kunci untuk mengoptimalkan supply chain adalah dengan menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah dan akurat di antara jaringan atau mata rantai tersebut, dan pergerakan barang yang efektif dan efisien yang menghasilkan kepuasan maksimal pada para pelanggan. Dengan tercapainya koordinasi dari rantai supply perusahaan, maka tiap channel dari rantai supply perusahaan tidak akan mengalami kekurangan barang, juga tidak kelebihan barang terlalu banyak. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari rantai pasok sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan peta manajemen rantai pasokan dari pabrik Coca-Cola Amatil Indonesia. Yang pertama, supplier konsentrat yang berasal dari The Coca-Cola Company Atlanta akan disuplai ke manufaktur konsentrat, di mana merupakan salah satu cabang juga yang berada di Indonesia, yaitu Coca-Cola Amatil Indonesia di Cilangkap. Konsentrat yang telah jadi tadi akan dibawa ke ruang penyimpanan, kemudian akan didistribusi oleh distributor ke manufaktur cabang 1 yang dimana merupakan manufaktur yang terbagi di Indonesia. Selanjutnya, supplier kedua yaitu supplier botol, di mana supplier botol sendiri ini merupakan salah satu cabang di Indonesia, yaitu yang berasal dari Coca-Cola Amatil Indonesia, yaitu Cikedokan, Jawa Barat. Kemudian dibawa ke manufaktur botol, diproses, kemudian setelah jadi, botol yang telah jadi kemudian akan dibawa ke ruang penyimpanan dan akan didistribusi oleh distributor, dibawakan ke manufaktur cabang-cabang yang ada di Indonesia. Kemudian Coca-Cola tadi akan diproses, lalu Coca-Cola yang telah jadi akan dibawa ke ruang penyimpanan, lalu didistribusikan oleh distributor, kemudian dibagikan kepada retailer atau toko-toko yang ada di Indonesia. Selanjutnya, konsumen sendiri bisa membelinya di toko-toko terdekat yang berada di daerahnya. Saya akan melanjutkan mengenai tujuan strategis supply chain management. Rantai pasok bagaikan darah dari setiap organisasi bisnis karena menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan akhir di jaringan yang sangat penting untuk menciptakan dan mengirimkan barang dan jasa. Dalam mengelola rantai pasok memerlukan suatu proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi rantai pasok. Tujuan manajemen rantai pasok adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Dan di sini masalah-masalah utama dalam rantai pasok terkait dengan ada 6 masalah. Yang pertama yaitu menentukan tingkat outsourcing yang tepat. Yang kedua yaitu mengelola pembelian atau pengadaan suatu barang. Yang ketiga mengelola pemasok. Yang keempat mengelola hubungan terhadap pelanggan. Yang kelima mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat. Yang keenam adalah mengelola resiko. Setelah di sini ada beberapa daftar pustaka yang kita ambil dari sumber internet. Di sini total ada 3 referensi yang kami ambil untuk pembuatan PowerPoint kami. Mungkin di sini teman-teman silahkan membuka atau mempelajari sumber yang kami cantumkan di layar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya Nikma Wahyu Nurdaningsih, Saya Ilham Nurifai. Dan saya Maria Nona Erlin. Sekian dan salam.